Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas A Kampus Indralaya yang pada video kali ini akan membahas tentang Case of Joling versus Slovenia. Permohonan terlampir terhadap Republik Slovenia diajukan ke pengadilan berdasarkan pasal 34 Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar oleh warga negara Slovenia. Tuan Vincent Vinko Dolinglah sebagai pemohon dalam kasus ini. Kasus ini dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik Israel, di mana pada bulan Mei tahun 1992, seorang ahli bedah saraf melakukan operasi pada seorang warga negara Israel. Sayangnya, pasca operasi dilakukan, EM menjadi cacat. Lalu, 3 tahun setelahnya, EM mengajukan gugatan di mana ia meminta ganti rugi atas kelalaian medis ke negara Israel. Adapun proses persidangan dilakukan di hadapan Pengadilan Distrik Israel. Pemohon menyerahkan pernyataan pembelaannya dengan meminta dan mendatangkan pendapat medis oleh ahli bedah syaraf R. Setidaknya terdapat 11 orang yang akan bersaksi tentang penerapan hukum Slovenia untuk sengketa tersebut. Lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Distrik Israel tidak dapat dikritik karena pada akhirnya memutuskan pemeriksaan saksi harus dilakukan di Israel. Menurut pengamatannya, Pengadilan Slovenia mengalami kesulitan memenuhi permintaan bantuan hukum internasional mengenai pemeriksaan silang para saksi. Namun di bawah hukum Slovenia menjelaskan bahwa berikut adalah instrumen yang digunakan dalam kasus ini. Konvensi Bukti Den Haag mulai berlaku sehubungan dengan Israel pada tanggal 17 September tahun 1979 dan sehubungan dengan Slovenia pada tanggal 17 November tahun 2000. Bagian-bagian yang relevan mengatur sebagai berikut yaitu Pasal 1, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 36. Kemudian Hukum Swasta Internasional Slovenia dan Tindakan Prosedur Perdata Internasional Slovenia pada bagian 96, 97, 98, 100, dan bagian 101. Tak hanya itu, terdapat juga dugaan pelanggaran Pasal 61 ICCPR dan penerapan Pasal 41 ICCPR. Pemohon telah diberi kesempatan yang cukup untuk membela diri dan mengajukan bukti di Israel. Namun, ia menolak untuk berpartisipasi dalam persidangan melalui tautan video dan menunjuk pengacara tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Mengenai kasus ini, keputusan Israel telah menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang serius bagi pemohon. Ia secara eksklusif bertanggung jawab atas kerusakan serius pada kesehatan EM hingga harus membayar ganti rugi kepada EM lebih dari 2 juta euro. Dalam meninjau putusan Israel, Pengadilan Slovenia menerapkan standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 61 Konvensi. Kurangnya kemajuan yang dikutip oleh Pengadilan Distrik Israel dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi Slovenia sebagai pembenaran untuk keputusan ini merupakan hasil dari upaya yang tidak memadai dari otoritas Israel daripada hambatan yang tidak dapat diatasi. Hal itu yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi tidak dapat membenarkan penghentian prosedur Konvensi Bukti Den Haag oleh Pengadilan Distrik Israel. Penerapan pada Pasal 41 Konvensi terhadap kerusakan uang tidak memiliki hubungan sebab akibat antara dugaan. Membuat penilaiannya atas dasar yang adil, pengadilan memberikan pemohon 9.600 euro sehubungan dengan kerusakan non-uang dan 6.000 euro ditambah pajak apapun yang mungkin dibebankan kepada pemohon sehubungan dengan biaya dan pengeluaran. Berdasarkan kasus tersebut, sebenarnya tindakan pemerintah pada pengadilan domestik telah melakukan peninjauan yang tepat atas keputusan Israel. Mereka hanya bisa mengandalkan pengajuan pemohon dan deskripsi peristiwa sebagaimana diatur dalam penilaian Israel. Mengenai Konvensi Bukti Den Haag, pemerintah menunjukkan bahwa konvensi itu tidak bersifat wajib. Dengan kata lain, Israel tidak diharuskan untuk memeriksa bukti dengan meminta bantuan dari pengadilan Slovenia. Berdasarkan analisis kasus yang sudah dijabarkan, dari putusan Israel tidak tampak bahwa pemohon telah diminta untuk memaksa para saksi melalui tautan video atau untuk datang ke Israel dan bahwa ia juga tidak berargumen bahwa memang demikian.
Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.